A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, atas izin Allah kita duduk lagi, belajar lagi sama-sama di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada dua yang menghancurkan atau ada dua yang merusak gitu ya. Maksudnya dua yang menghancurkan atau dua yang merusak itu, satu berbangga diri. Nih. Yang pertama yang akan merusak itu adalah berbangga diri. Penyakit merasa, kemudian merasa paling berjasa, merasa paling berkontribusi, merasa dialah yang menyelesaikan semuanya. Dan ini pasti ada ujiannya, dan ini dua hal yang merusak. Satu, teman-teman, berbangga diri ini ketinggian gitu. Kepalanya tuh dongaknya ke atas, sehingga capek sekali dia menjalani kehidupan ini. Kepalanya ke atas terus, selalu yang dia banggakan adalah keilmuannya, kepintarannya, kecerdasannya. Ini sudah ada brand ambasadornya, sudah banyak. Kemarin kita bahas dua ya, dicabangi dua. Satu, sombong. Bahasa Arabnya al-kibru. Dua, al-ujbu. Masih ingat bedanya al-ujbu dengan al-kibru? Kalau al-ujbu merasa diri lebih baik, tapi untuk diri sendiri aja. Kalau al-kibru merasa diri lebih baik lalu merendahkan orang lain. Ini brand ambasadornya ada Korun, ada Samiri, ada Haman, ada Fir'aun, ada Abu Jahal, dan lain-lain. Apa? Ah, itu sama lah itu, satu jenis. Sama itu, sama tak beri. Itu antum beladen sama dia, antum sama-sama langsung bodoh. Antum follow atau antum balas, antum reply atau antum merespon dia, antum langsung jadi bodoh, otomatis, auto stupid gitu, plek gitu. Jangan pernah laden, karena tarkul jawabi alal jahili jawabun. Coba diulang. Gini nulisnya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab terhadap orang-orang bodoh itu adalah jawabannya. Jadi kalau antum hari ini menghadapi tanda kutip nyinyiran atau serangan dari seseorang, someone in somewhere, tidak menjawab tuh, itulah ada jawaban.
Karena yang dicari bukan kebenaran, tapi kemenangan. Dia tidak cari benar, dia cari menang. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semuanya yang hari ini ikut membersamai, dua hal yang merusak. Nomor satu adalah berbangga diri. Nanti masuklah virus yang paling berbahaya. Virus ini sering diingatkan sama Kiai Hasan Abdullah Sahal juga. Virus ini namanya virus merasa. Kalau bukan saya, kalau ndak ada saya, inilah dia yang kira. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Nah, ini teman-teman yang lagi turun di lapangan, teman-teman Paskas di seluruh Indonesia yang sedang turun, semoga diselamatkan Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Beberapa teman-teman Paskas kita di daerah sedang turun untuk menghandle korban banjir. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga lelahnya lillah. Saya, kami, pondok, pimpinan pondok dan seluruh keluarga besar yang ada di Munzalan mendoakan, ikut mendoakan teman-teman semuanya. Juga semua saudagar-saudagar, ini ada Mas Wawan, ada seluruh keluarga besar SL Corp dan juga teman-teman Paskas dan juga seluruh yang hari ini nonton dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga dari Singapura, Hong Kong, mana kemarin, Korea, Australia dan beberapa daerah ya, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Padang 12, Siantan, ya kan, semuanya semoga dimudahkan Allah. Nah teman-teman, saya hari ini tidak ada bahas detail karena nanti kalau masuk sini lagi nanti kedalaman lagi, lupa bahas. Yang kedua, teman-teman, yang merusak nomor 2 adalah putus asa. Tadi imam kita baca di rakaat pertama, az-zannina billahi zannas sau. Ada sekelompok manusia yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Aku nih kayaknya tidak mungkin sembuh lah. Nah, tuh kalimatnya tuh. Orang macam saya ini gimana bisa hijrah? Bisa lunas ke utang aku nih. Ah, tuh. Kalimat-kalimat itu adalah cikal bakal atau bibit-bibit putus asa dari rahmat Allah. Padahal bikin anak tidak pakai suami itu Allah bisa. Maryam tuh buktinya hamil tanpa suami. Tapi itu benar ya, tidak kayak anak-anak zaman now. Tak jelas suaminya. Tahu-tahu tanya, kok bisa hamil kak? Banyak investornya. Paham tak? Mudah-mudahan antum tidak paham. Putus asa dari rahmat Allah itu ketika dia bilang gini, aduh Ustaz, anak saya itu susah berubahnya tuh. Mamanya ngomong gitu, itu jadi doa. Janganlah, ibu tidak boleh ngomong gitu. Mama tuh harus nyebut yang baik-baik. Maka cari perempuan yang bisa jaga lisannya. Cantik tuh bisa dipoles, kasih dempul sedikit dah beres dah tuh. Bawakan ke mall, suruh pilih baju bagus-bagus, bling-bling dia. Kurang bling lagi, tempel situ. Bisa mengkilat budak tuh. Tapi kalau mulut jago bleter, mulutnya tidak bisa dijaga, selesai. Oh iya, saya mau koreksi kemarin ya. Saya mengulang materi yang 4 golongan yang dirindukan surga itu kemarin salah sebut saya yang salah, minta maaf. Jadi yang benar itu 4 golongan yang dirindukan surga itu: 1, talil Quran, orang yang selalu baca Quran. Yang kedua, ya kan, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Kemarin saya bilang hafizul farjan, itu perempuan yang jaga kemaluan tuh perempuan yang boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan ya. Yang kedua, hafizul lisan. Tadi tarkul jawabi alal jahili jawabun, enggak usah jawab, enggak usah diladen. Sekarang bukan cuma hafizul lisan. Apa nih? Hafizul asabi.
ini jempol, hafizul jempolan. Ya, kan ada paskas jempolan kan. Jaga jempol, jangan nge-share yang tidak jelas. Ngapain antum nyebar-nyebar kebencian juga? Ikut marah dan merespon. Ya gitu memang kita ditandain nanti. Dah. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Orang yang menjaga, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Yang keempat urutan hadisnya itu adalah as-shaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada 4 kelompok. Nah, saya bilang kemarin, saya urutkan berdasarkan pemahaman saya. Jadi nomor 1, 2, 3 itu urutannya urutan personal. Jaga kemaluan, jaga lisan. Kemudian baca Quran, puasa di bulan Ramadan. Itu semua personal. Dan teman-teman semua, kalaulah ditadaburi secara sederhana ya, 4-4-nya itu berhubungan sama mulut semua. Talil Quran, orang baca Quran, masa baca pakai hidung gitu? Baca kan pakai mulut. Buka mulutnya, bergerak lidahnya. Habis itu hafizul lisan, yang jaga lisan, ini juga mulut lagi, daerah sini. As-shaim fi syahri Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan, sama mulut lagi. Terus mut'imul ji'an, ngasih makan orang yang lapar, baru mulut orang lain. 3 mulut diri sendiri, yang 1 mulut orang. Jadi ngasih makan orang itu teman-teman bukan amalan biasa. Saya pun baru sadar ketika keluar. Kan saya tidak pernah, jarang-jarang keluar di pondok, selalu di sini. Ya, sekali keluar langsung keluar kota. Begitu kumpul kemarin dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru, pimpinan-pimpinan pondok di Pondok Madinatul Quran waktu wisuda tahfiz kemarin, saya baru dengar dari lisan mereka walaupun sambil bergurau gitu ya. Mereka bilang, ya alhamdulillah semenjak ada munzalan nih, pondok-pondok kami ini bisa makan enak. Pokoknya selama ada orang munzalan aman lah gitu, insyaallah. Dalam hati saya bilang, ya Allah mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Mereka pada baru kenal, pada baru tahu, dan baru ngelihat gitu. Oh ini yang namanya Luqman, ini yang namanya orang-orang munzalan, banyak anak-anak mudanya. Selama ini kami cuma terima berasnya, tapi tidak tahu orang-orangnya. Nah teman-teman, istiqomah untuk melakukan kebaikan berulang-ulang itu penting untuk kita lakukan supaya tidak kena penyakit merasa. Nah, putus asa ini terlalu ke bawah. Kalau nampak tak? Ada di screen? Belum ya? Apa? Oke. Tidak apa-apa. Ya udah. Tapi antum tidak bisa lihat screen saya dong. Nomor satu tadi saya bilang apa? Putus asa. Nomor 1 berbangga diri. Nomor 2 putus asa. Matikan dulu sebentar, apa. Nah, teman-teman, supaya nampak kan gini. 1 berbangga diri, ini ketinggian. Yang 2 putus asa, ini terlalu turun. Ustadz, dah tak bisa dirubah dah, menantu saya tuh dah tak bisa dirubah dah ini. Sering ngomong gitu, itulah dia jadi doa. Utang saya tidak akan lunas Ustadz, susah. Istri saya tuh susah dibilang, susah dini, susah. Oke, pagi hari ini ganti kata-kata susah, ayo. Ganti kata-kata susah dengan apa? Saya sedang berusaha. Apa? Jadi saya sedang berusaha istiqomah, saya sedang berusaha sabar, saya sedang berusaha untuk menjaga lisan, saya sedang berusaha untuk membantu sesama, saya sedang berusaha untuk mengatakan yang baik-baik atau diam, saya sedang berusaha untuk nutup aurat dengan benar, saya sedang berusaha untuk menjaga pandangan saya, sedang berusaha jadi suami yang baik, sedang berusaha jadi anak yang baik. Saya sedang berusaha.
Kata-kata susah itu jadi doa. Hijrah tuh mudah Ustaz, istiqomah yang sulit loh. Belum lakukan dia tuh udah bilang sulit. Coba Pak? Iya Ustaz ya, hijrah tuh mudah loh, banyak banget fenomena hijrah. Istiqomah kan yang sulit loh, belum lakukan kok itu udah bilang sulit. Ente doakan siapa itu? Doakan diri sendiri. Maka saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Bilang ini disiplin kata. Kalau dalam ilmu motivasi itu word discipline. Jadi disiplin kata-kata, menjaga kata-kata, jangan bilang susah, jangan bilang sulit. Ini nanti ini jadi pintu gerbang. Awalnya jadi omongan-omongan biasa. Itulah fenomena hijrah ini bagus sekali. Tapi istiqomahnya itu yang sulit. Nanti lama-lama antum akan masuk pada gerbang yang lebih besar, namanya gerbang putus asa. Sampai mati nanti sulit mengucapkan la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Karena sudah hopeless, tidak punya harapan. Saya ini mana ada harapan, dari mana bisa pergi umroh, tidak masuk akal saya. Kan tidak penting masuk akal, yang penting masuk rekening. Setuju tidak? Dan berangkat umroh pun tidak mesti harus duit antum. Tidak mesti harus duit antum, banyak cara. Tapi kalau pakai akal, pakai otak, matilah. Saya geram benar kok ngomongin ini. Kebanyakan orang ini kepintaran. Bukan antum ya, ini orang di Samudra Atlantik sana. Mumpung santri-santri dengar semua. Banyak orang hari ini kepintaran otaknya, saking pintar jadi bodoh. Sikit-sikit pakai akal, sikit-sikit pakai akal, harus masuk logika. Berapa besar otak ente? Ada dimensi iman jauh lebih besar. Ada pertolongan Allah, tidak bisa dihitung pakai uang. Gimana ceritanya bayi itu keluar dari lubang yang kayak gitu? Masukkanlah akal. Gimana air mani bisa jadi manusia? Gimana kita bisa ngatur ini? Apa bulu alis? Bisa panjang, bisa pendek. Sampai waktu tertentu berhenti panjangnya, cukur panjang lagi. Padahal jaraknya hanya sekian senti dari rambut. Rambut panjang terus, ini tidak panjang-panjang. Begitu antum cukur, bisa tumbuh lagi. Gimana Allah settingnya itu? Masuk akal. Tadi malam makan apa kawan-kawan? Makan apa tadi malam? Macam-macam kan? Bisa tidak ngatur mana yang jadi kuku, mana yang jadi air liur? Amat sangat banyak teman-teman rahasia Allah yang tidak sampai otak kita mikirkannya, dan bukan tugas kita mikirkannya. Maka saya bilang jangan pakai otak. Coba diulang. Kalau video saya ini dipotong lalu diviral-viralkan, nah inilah jadi masalah. Maka saya bilang saya tidak penting viral, tidak ada urusan saya. Tidak mau terkenal juga, dan tidak pengen, sangat tidak pengen. Kayak gini ya sekarang ini udah ngerasa tidak enak gitu ya. Teman-teman semua, jangan pakai otak. Terus pakai apa Ustaz? Pakai iman, pakai hati. Ada dimensi yang harus kita masukkan dalam alam bawah sadar kita. Oh, ada Allah yang akan terlibat dalam kehidupan saya. Oh, ada Allah yang akan merubah anak saya, merubah kehidupan saya. Ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan saya. Itu yang saya bilang, kalau ketemu sama orang sok pintar tuh, saya memilih untuk diam atau tinggalkan. Dengan saya ke kamar mandi atau kemana lah. Ngomong, wah kayak udah keren, diam saya dengarkan. Diam. Sampai dia habis ngomong puas. Gimana menurut antum? Betul dah, antum bagus, sip. Gitu aja, udah gitu aja. Saya tinggalkan habis itu. Tak kuasa. Apa? Tidak akan saya laden. Buang-buang waktu. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Diskusi panjang lebar, ngomong tinggi-tinggi. Tudung saji jatuh ke rumput. Coba diulang. Hari-hari ngomong meramput. Bacot ya besar. Tak ada. Saya pagi ini tidak pakai edit-edit. Antum tersinggung tinggal left. Tidak cari fans. Kenapa saya sampaikan ini? Umat ini harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kebanyakan kita hanya mau pakai yang enak-enak aja,
hanya mau ngambil yang bagus-bagus. Giliran yang enak kita tinggalkan. Nggak bisa boy. Quran ini bukan harus disesuaikan sama kita, kita yang harus menyesuaikan Quran. Mana yang benar? Kita menyesuaikan Quran atau Quran yang menyesuaikan kita? Kita lah yang ngedit diri supaya sama dengan Quran. Masa Quran diedit supaya sama dengan maunya kita? Gila hari ini umat ini. Orang-orang tuh riba dah jelas-jelas haram, kok bisa diedit-edit supaya tidak haram? Tuh gimana ceritanya? Ayat-ayat Allah mau diedit-edit. Kepintaran enggak namanya nih? Terlalu cerdas kan? Ustaz tolonglah dirubah-rubah gimana caranya supaya yang kita kerjakan ini halal. Astagfirullahalazim. Saya pernah dulu mau dikasih bantuan dari salah satu instansi 800 juta untuk pondok ini. Awal-awal mun jalan ngerintis dulu. Berapa? Sekitar 2014-2013 gitu. 800 juta saat itu banyak atau sedikit? Pondok kita belum ada apa-apa, belum ada baitul mal. Berapa dibantu? 800 juta. Tapi disuruh bikin laporan fiktif. Uang yang turun waktu itu tahap pertama tuh 60 juta, tapi kami disuruh bikin laporan 80 juta. Suruh markup 20 juta. Saya waktu itu lagi di Jakarta, teriak saya bilang, "Balik kan. Itu duit akan jadi sampah untuk pondok." Gitu saya ngomongnya, kasar sekali waktu itu. Saya tak rela pondok saya, tapi banyak Ustaz nanti ini bertahap. Tak ada urusan, saya bilang, balik kan. Entah ngapa, padahal yang ngelapor ini tidak salah gitu loh. Tapi saya tuh akhirnya jadi naik telinga saya. Harga kita dihargainya 20 juta. Emang bisa gitu dibeli-beli kayak gitu? Tidak ada. Kalau saya mati nanti, antum-antum yang melanjutkan pondok ini, awas ya kalau nerima-nerima duit kayak gitu. Tak rela saya. Jangan sampai pondok kita nerima duit-duit yang tak jelas kayak gitu. Bisa ngatur-ngatur terus nak ngerubah-ngerubah laporan gitu, tidak ada urusan. Tolak, balikkan. Semenjak kejadian itu tidak pernah lagi mereka nginjakkan kaki ke pondok kita. Tidak pernah juga ngasih bantuan. Alhamdulillah bagus. Justru pondok kita dibantu dengan cara-cara yang lebih baik. Teman-teman, rezeki haram itu ngerusak semuanya. Ngerusak suami, ngerusak keluarga, ngerusak anak, ngerusak rumah tangga, anak, cucu, keturunan. Termasuk ibadah antum personal kepada Allah pasti rusak. Karena harta haram itu bikin malas. Coba diulang. Harta haram tuh bikin malas. Nggak ada orang ke masjid, orang hijrah, orang bikin amal soleh, dia santai aja, not responding. Nikmati bro, mumpung hidup bro. Kaum rebahan tuh nggak terpancing dia untuk beramal soleh. Kenapa? Rezekinya haram, yang ngalir di tubuhnya benda-benda yang panas. Nggak ada kecenderungan. Tapi kalau rezeki yang halal, nengok yang baik, nyambar dia. Orang bikin amal soleh, masa aku diam-diam jadi, masa aku cuma nengok aja? Aku harus terlibat lah, kepanggil, ketarik, kesedot. Itu rezeki halal. Maka kalau teman-teman ngerasa setiap ada kebaikan terpanggil, setiap ada kebaikan ikut mau terlibat, congratulations, selamat. Allah lagi sayang, Allah mau pakai kita untuk kebaikan itu. Ingat tak materi yang beberapa hari yang lalu? Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan pasti gunakan hamba itu untuk kebaikan-kebaikan juga. Ya macam-macam, ada yang bagian nyusun sendal, ada yang bagian security, ada yang bagian nganuk masjid. Ini ada sahabat saya, saudara saya, abang saya, guru saya juga, Ustadz Heli, datang jauh dari Ngawi. Ini yang nanti insya Allah, ini bos Jati, abang kakak, pengusaha Jati. Kelasnya udah bukan kelas abal-abal, tapi mainnya sudah kelas internasional. Kemarin baru garap di Malaysia, di Brunei dan seterusnya. Ini Jatinya Jati terbaik. Nah, jadi kalau abang kakak punya proyek-proyek berbasis Jati atau pengen pengadaan hotel interior dan segala macam, ini ada bosnya datang ke sini.
Insya Allah Ustadz Heli juga dengan perusahaannya Lanon itu akan menggarap hotel kita lantai 4 nanti. Doakan ya, semoga Allah mudahkan. Jadi di Munzalan Tower lantai 4 itu nanti akan ada hotel Munzalan, ya kan? 8 kamar VIP, 2 Presiden Suite. Jadi nanti insya Allah guru-guru, ustadz-ustadz, orang-orang alim itu tidak lagi nginap di hotel-hotel lain, nginapnya di hotel Munzalan. Fasilitasnya seperti hotel bintang 4 minimal. Kita siapkan full Jati, terbaik insya Allah. Mungkin pakai nafas kali, gitu, terbuka pintunya. Gitu. Ya, saya minta Ustadz Heli dan tim datang ke sini langsung. Hel, ente saudara saya, sahabat. Jadi kalau di Gontor tuh dulu ada Adia dan Andika, double E. Ustadz Adia dengan Andika itu CS benar. Di Gontor zaman sebelumnya itu ada Lukman dan Heli Sardi. Gitulah kira-kira. Yang ngurus panggung gembira, drama arena, tak tidur, begila sama-sama. Inilah dia CS. Sampai saya mau betapuk dari Heli itu tidur di balik pintu. Saking ngantuk. Dia tukang nyuruh ya, Kem gini. Siap. Kem gini, selesaikan. Makan 1 hari sekali. Berangkat ke Malaysia tumbang. Nah, ini kawan begila di Gontor dulu sama Ustadz Heli. Alhamdulillah sama-sama di Malaysia. S2-nya juga di sana. Sekarang saya minta Hel ente kasih yang terbaik pokoknya untuk Munzalan Tower lantai 4. Teman-teman baru sudah datang, tapi teman-teman ini yang diingatnya bukan Jatinya, ayam panggangnya nih. Ya. Insyaallah nanti doakan semoga lantai 4 segera selesai. Dan nanti teman-teman pengantin baru, saya udah bilang sama pimpinan pondok, semua pengantin-pengantin baru yang nikah di Munzalan kita kasih fasilitas menginap gratis di Hotel Munzalan. Bulan madunya di situ. Pokok kita siapkan full service pakai lampu-lampu romantis gitu ya. Ada soundtrack gitulah ya. Soundtracknya lagu apa misalnya? Iya, lagu mengheningkan cipta ya. Jadi insya Allah nanti di situ kita akan sama-sama siapkan karena selama ini para asatid, para guru. Jadi nanti servisnya tuh di Munzalan Travel. Yang menservis adalah Munzalan Travel dari mulai penjemputan di bandara dan kita jemputnya sampai Garbarata. Jemput Garbarata, turunkan, naikkan mobil pondok, Velfire atau Alphard, tinggal pilih. Lalu antar ke sini, nanti di atas itu di lantai 4 ada akses untuk menuju ke Masjid Munzalan. Ini nanti insya Allah kalau Allah izinkan mungkin 2 tahun atau tahun depan, ini nanti kita buat jadi 3 lantai Masjid Kapal Munzalan. Setelah Munzalan Tower beres, ini nanti jadi 3 lantai. Jadi di bawah ini tetap parkir, Masjid Munzalannya naik 2 lantai. Jadi lantai 2, lantai 3. Lantai 3 mungkin untuk akhwat, lantai 2 untuk ikhwannya, di bawah untuk basement. Lalu nanti yang nginap di hotel lantai 4 tinggal turun pakai akses card itu bisa langsung masuk ke masjid dari lantai 4. Jadi sampai nanti dia selesai urusan di Pontianak, kita handle semuanya, makan, laundry dan lain-lain, sampai beliau balik ke kota tujuannya, kita handle sampai urusan tiketnya, handling bagasinya dan seterusnya sampai beliau terbang. Jadi di Munzalan Travel nanti kita handle full service. Hotelnya hotel Jati, ya kan? Jatinya Jati terbaik. Kita siapkan semuanya insya Allah dengan izin Allah. Ini apa kawan-kawan? Ini ambisi? Enggak, ini doa. Bedanya orang yang menggunakan akal dan otaknya itu, dia selalu menjadikan itu sebagai target personal. Saya harus gini. Akhirnya begitu tak tercapai, gila. Tapi kalau orang yang pakai iman, pakai hati tadi, dia tidak jadikan itu target, dia jadikan itu sebagai doa. Begitu itu terwujud, dia akan bilang, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Allah yang sukseskan ini, Allah yang lancarkan. Langsung ingat dia sama Allah. Kenapa pakai iman? Tapi kalau pakai otak, begitu berhasil, begitu sukses, dia bilang apa? Kan betul kan strategi aku? Coba kalau antum nggak dengar strategi saya, masuk parit lah ente. Fakta atau mitos ini?
Di mana meletakkannya? Satu di otak, satu di hati atau di iman. Begitu letaknya pakai otak, maka begitu sukses berhasil dia jadi sombong. Begitu gagal tidak sesuai dengan planning, maka putus asa. Itu aja. Nyambung gak kira-kira nih? Tapi kalau orang tuh pakai iman, teman-teman, ini sayang ya nggak bisa nih. Kalau antum ini saya gambarkan nih kayak gini loh. Bedanya orang pakai otak. Ini kalau orang-orang pintar di luar sana, materi saya ini tidak diterima sama mereka nih. Karena bagi mereka harus pakai otak dong Ustadz. Kita harus mikir dong. Siapa bilang tak boleh mikir? Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Oh, alhamdulillah. Kalau pakai otak teman-teman, kalau sukses akan sombong dia. Ini kan karena strategi saya berhasil kan teman-teman. Wah, mulai dia muji-muji. Coba kalau nggak ada saya, tinggal nunggu ya nih. Tapi kalau gagal, dia putus asa, mabuk, minum, ke diskotik, minum baygon. Apa? Pernah dengar gak sih orang-orang yang di film-film tuh loh, putus asa, putus cinta, putus jembatan? Pernah nengok gak sih? Pernah nengok? Fakta atau mitos ini? Iya, dia jadi, kenapa Tuhan? Kenapa ya Allah? Aku sudah sujud, kenapa dia kau ambil? Geramnya sering orang kayak gitu tuh. Rasanya ketok ya palanya. Tapi tak boleh kan? Dah, kalau pakai otak. Kalau dia pakai iman, nih bedanya. Inilah teman-teman bekal bawa balik nih ke Jakarta. Yang mau balik. Kalau dia pakai iman dan hati, begitu sukses, dia ingat Allah. Minimal dia bilang, alhamdulillah perusahaan kita, bisnis kita ditolong sama Allah. Alhamdulillah. Sukses dengan disukseskan itu dua hal yang berbeda. Maka dia akan bilang, perusahaan kita disukseskan Allah. Dia mengecikkan dirinya sebagai hamba. Tidak ada cerita, kok bisa Ustadz Munzalan kayak gini nih? Bukan kerja Luqman ini, Allah yang sukseskan, Allah yang tolong, Allah yang bantu. Hadza min fadli Rabbi, karunia Allah. Kalau kerja saya mati, tak bisa teman-teman. Mana nak ngerjakan gedung sebesar ini? Gimana fundraisingnya orang banyak? Takmir masjid WA saya tiba-tiba, Ustadz masjid kami mau dibangun, terus gini, tak ada duitnya, bisa enggak Salomon bantu? Jadi di orientasi orang tuh, bangun tuh harus duit. Apa yang penting kalau kita pakai hati? Kalau pakai iman, apa yang penting? Ingat Allahnya, taat sama Allah kan, ajak jamaah ramai-ramai. Kita ini kan maksa semua orang di pondok ini. Kita kalau keluar lain cerita lah, tapi kalau di dalam pondok, masuk dalam pondok wajib baca Quran 1 hari 1 juz. Dipaksa memang, dikondisikan. Malah beberapa teman-teman nambah lagi dimensi ketaatannya, baca Al-Muluk, baca Al-Waqi'ah. Kita ngerayu Allah supaya Allah tolong kita kan gitu. Kayak Fayat tuh biasa tuh datang ke saya tuh, ya sayang ayah, ya apa Fayat? Kalau beli es krim yang kecil-kecil ya boleh gak ya? Kan udah kemarin bang, ini yang kecil ayah, kecil. Nanti ayah lagi ini, pergi dia. Balik dia bawa kucing. Nah ya, dengan kucing ayah suka ya. Coba lah tengok. Negosiasi bos. Lobby, lama-lama lulu gak kita? Lulu, dia balik pandai ada. Ya, abang Fayat pijit mau ya, pijit. Anak kecil
tahu caranya untuk gelontorkan dana dari ayahnya tuh, caranya ambil hatinya kan gitu. Lah kita nih hamba, ambillah hati yang penciptakan kita gitu loh. Nyambung gak sini? Mudah gak dipahami? Atau terlalu sulit bahasa saya nih? Ingat Fayat tadi tuh, ngelobi ayahnya, ujung-ujung kan dapat es krim banyak di berkantong-kantong. Ada ikut ayah sini, ikut ayah, yuk, semuanya ikut ayah sini. Yang satu ngambilkan air hangat, yang satu ngurut, kan macam-macam amalannya. Endingnya apa sih? Es krim. Nah, tugas kita teman-teman ngelobi yang punya dunia, ngelobi yang punya ini dengan ketaatan. That is the point. Nih loh. Masya Allah, tanya apa oleh-oleh nih balik ke ini nih. Tak ada cerita lain dah. Mau apa gila kita? Teman-teman yang di Facebook, di Instagram juga mudah-mudahan paham ya. Jadi cara melobi Allah adalah dengan ketaatan, karena Dia yang menentukan rezeki. Khalaqa wa qaddar. Banyak sedikit tuh Allah lah yang paling tahu. Kalau berhasil dia ingat Allah. Tapi kalau gagal teman-teman, atau mungkin bahasanya tuh belum berhasil, bahasanya gagal lah di sini ya. Gagal tuh kan tidak sesuai perencanaan, tidak sesuai SOP. Target kita kuartal ini sekian miliar misal gitu, terus tidak achieve, tidak sampai, tidak sesuai dengan harapan. Maka nomor satu kalau orang yang beriman dan pakai hati, yang pertama kali dilakukan adalah introspeksi. Semua tim sini kumpul. Saya sebagai board of director, saya sebagai director di perusahaan, sebagai CEO, duduk semuanya. Kita muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan ada urusan kita sama orang tua yang tidak beres. Jangan-jangan ada yang berzina nih diam-diam di antara kita. Jangan-jangan ada yang jatuh cinta sama istri orang, jangan-jangan. Ngomong ente sebagai direktur, harus berani. Jangan takut. Kalau tidak berani, pecat direkturnya, pecat anggotanya. Saya ngomong terus terang, kalau di sini tak ada urusan. Kita masuk pondok ini saya bilang siap-siap taat. Saya paksa masuk surga. Tidak mau, mendingan minggir dari sekarang. Sekali mau curang main-main, kita selesaikan. Cobalah kalau berani. Sombong Ustaz, enggak, ini kita bicara hak. Orang ngajak ke neraka tuh sangat serius, sistematis. Cuma bedanya dia langsung tembak di tempat mafia-mafia tuh. Antum tengok tuh mafia-mafia, tengok enggak? Pistol di atas meja tuh pasti tuh. Asal ada anak buah dia yang bangsat, anak buah dia yang curang, langsung tembak mati kan tempat. Buang jenazahnya di laut. Gitu-gitu kan, nonton enggak film-film itu? Begitu mereka. Nah, orang jahat, dia tak suka orang jahat. Gimana tuh coba? Penjahat tuh tak suka anak buah yang bohong. Dia cari anak buah yang jujur juga. Berarti kan fitrah aslinya dia suka sama yang baik. Kita hari ini berada dalam jalur kebaikan, maka wajib dengan ini. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizamin. Berulang-ulang saya nyampaikan, kebenaran yang tidak dimanage dengan baik pasti dihancurkan dengan kejahatan yang dimanage dengan baik. Fakta, coba ngomong jujur, mana yang manajemennya lebih baik, kejahatan atau kebaikan hari ini? Hampir semua kemaksiatan dan kejahatan manajemennya sangat rapi. Bandar-bandar narkoba tuh tak pernah ketangkap loh. Kalaupun yang ketangkap tuh senda gurau belaka, display sebentar, habis itu distribusikan lagi. Makan nasi di rumah Kaidah, coba diulang. Basi dah. Emang kita tidak tahu, terlalu bodoh ke rakyat ini, tidak bisa nilai. Jelas tidak teman-teman? Dah, satu, introspeksi. Dua, yang sangat berbeda dari orang beriman ini teman-teman. Kalau dia pakai iman, pakai hati, melaksanakan kebaikan apapun, begitu tidak berhasil, begitu gagal, begitu dia apa? Yang dia miliki besar sekali. Inilah yang dilakukan oleh orang beriman ketika tidak berhasil melaksanakan target. Apa dia bilang?
Apa kalimatnya? Siapa yang bilang tadi itu? Siapa yang bilang? Lutfi. Apa tadi? Qalu khairan. Masya Allah, 100.000 pi. Oh, mau tulis 100.000 pula di sini. 16.30. Yuk antum buka. Inilah pesan dari saya teman-teman semua untuk menutup kajian pagi hari ini, karena kita mau siap-siap berangkat ke Toho. Alhamdulillah dengan izin Allah, Munzalan akan dapat lagi wakaf manfaat tanah seluas kurang lebih 8 hektar. Sudah ada 8 kolam renang, kolam ikan dan seterusnya. Yang ini sudah mau dibeli sama investor 15 miliar. Tapi si pemilik tanah, om kita, pengen dioperatori oleh Munzalan. Maka tidak ada yang kebetulan ini Ustadz Heli datang. Saya mau ngajak Ustadz Heli juga ke sana untuk nengok mana yang mau disetting gazebo gitu-gitu Ustadz Heli. Jadi nanti ini akan kita klaim, akan kita buat insya Allah, semoga Allah izinkan, jadi pusat wisata religi syariah. Jadi tidak boleh pasangan-pasangan non halal masuk. Jadi kita cek betul-betul. Nanti kolam renangnya kita pisah, yang perempuan khusus perempuan, yang laki-laki khusus. Karena di sana kelebihannya saya lihat ada sumber mata air dan airnya berlimpah. Ikan patin, ikan nila dan segala macam bertaburan banyak sekali. Wah, salto-salto lah tuh. Kita akan survei ke sana. Jadi nanti teman-teman kalau datang ke Pontianak tidak perlu lagi jauh-jauh, misalnya ke Singkawang atau kemana, kita sudah punya di daerah sana. Toho, nanti kita gantilah pusat wisata Toha. Nah, ya surat ke-20, masuknya 20.000. Siap tak? Hah? Siap tak? Nah Allah kasih. Pakai apa? Kalau saya mau pakai otak saya, kumpulkan duit, beli tanah, bila terkumpulnya? Betul nggak? Ini orangnya tuh barusan nelpon, yang punya tanah nelpon, nanyakan, nih barusan miss call. Sebentar om, jam 7 kita tancap om. Teman-teman semua, QS 16 ayat 30 ini adalah sebuah pesan keimanan buat kita semuanya. Kalau tidak berhasil, tidak usah putus asa. Allah punya skenario yang lebih baik, gitu loh. Qalu khairan. Semua yang terjadi tempel besar-besar di office antum Turib. Tempel besar 16.30 ayat setengah 5. 16.30 kan jam setengah 5 sore. Setengah 5 kan? 16.30. Biar gampang ingatnya. Apa 16.30 isinya? Coba buka. Coba buka antum, coba buka. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Wa qila, yuk baca sama-sama. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Terus qalu khaira. Berhenti dulu sebentar. Dikatakan kepada orang yang beriman, orang muslim, dikatakan kepada manusia atau bertakwa? Tuh, takwa lagi. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang bertakwa, apalagi yang perusahaannya namanya takwa. Madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan Tuhanmu itu? Mereka orang-orang bertakwa ini akan menjawab qalu khairan. Semua yang diturunkan Allah adalah kebaikan. Keren. Ustadz, ini kan gak bagus Ustadz, kita nih ditipu loh, kita nih khairan. Ini kebaikan. Saya kalau warung kopi itu tak tutup, tak ngajar di Munzalan. Kalau warung kopinya tidak ditutup Allah, saya masih jualan kopi sampai sekarang. Seberapa hebat lah saya nak ngalahkan kopi Aming dan lain-lain. Harus buka baju kali ini. Tuh pakai tato sini ya, lunas gitu misalnya. Ya kan? Belakangnya kopi enak misalnya gitu. Ya kan? Belum bisa saya ngalahkan. Kata Allah, tidak cocok kau jualan kopi Lukman, kau ngurus Quran ya kayaknya cocok. Dipindahkanlah saya dari warung kopi To'aji pindah ke Munzalan. To'ajinya tetap ada.
Masih sekarang dipanggil Tok Haji. Orang kopi, ini awal nih saksi nih. Ini awal nih ikut saya itu. Waktu awal buka orang kopi Tok Haji. Fras nih ikut. Ingat Fras, kita bungkus-bungkus titipan orang, dikasih selimut. Bu, ini warung kopi bukan panti asuhan. Iya dek, kata dia. Boleh tak kami nitip sedekah di sini? Bingung kita. Kok orang beli ke sini? Tada, tapi nitip nasi kotak, selimut. Ingat Fras? Selimut yang anti itu tuh, yang kalau nyamuk nempel langsung mati itu, ingat tak? Itu. Terus orang nitipkan beras, tolong antarkan ya dek ya. Oh, muka kita nih muka sosial kayaknya. Tak ada muka pedagang kopi. Ingat tak kita tuh? Kan tidur di situ kita bungkus-bungkus. Telur dilap, dicap satu-satu. Tak ada kerja dah. Ketadaan kerja, telur dicap, distempel satu-satu. Itu bosnya ayah telur. Bang Awal niatnya pengen bantu saudara muslim. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Apa yang diturunkan Allah? Khairan, kebaikan. Dan kadang-kadang teman-teman perlu benturan yang agak keras untuk buat kita kembali ke Allah. Ada orang tuh dibenturkan 1 juta 2 juta tidak mempan. Teng, sekian miliar. Oh baru dia. Apa nih? Baru balik ke Allah. Masa mau diulang lagi gaya kayak gitu? Sekarang masih di bawah 10, nanti dijedotkan Allah 15, 100. Masa udah 100 baru mau sujud lagi? Sujudlah mumpung belum kena. Banyak orang nih masuk pintu taubat, masuk pintu hijrah, masuk pintu dakwah, masuk pintu agama lewat jalur masalah. Boleh enggak? Boleh-boleh saja, tapi enggak keren gitu loh. Kalau yang saya mau tawarkan sama adik-adik saya, masuklah ke pintu Allah lewat jalur syukur. Jangan sampai kena utang dulu baru mau kembali ke Allah. Jangan sampai stroke dulu baru mau bertaubat gitu loh. Masuklah ke pintu Allah lewat pintu syukur. Nih jelas benar saya nih. Nih ada orang ya, kembalilah. Ya kan? Kembalilah. 2. 1 pintu masalah. Ini sebagian besar, 99,9%. Balik ke Allah pintu. Percaya tak? Percaya tak? Yang datang-datang ke sini nih pada ngapain? Bawa masalah semua. Pas masalah ya diingat sama jalan. Tak sembat memang. Tapi tidak apa-apa lah, masih mending dia balik. Ya kan? Ngasih mobil lah, alhamdulillah lah, terima lah mobil. Boleh lah. Untung dia masih ingat. Tapi itu orangnya tidak ada di sini, aman ya. Tapi yang saya mau sarankan sama kawan-kawan, yang saya mau tawarkan ke abang kakak semuanya, masuklah kepada Allah lewat dimensi syukur. Masya Allah, mumpung lagi tak ada masalah, mumpung lagi nyaman, mumpung lagi tenang, baliklah ke Allah, lajukan gaspol gitu loh. Ini yang 0,01%. Qalilam ma tashkurun, kata Allah. Sedikit sekali kalian tuh yang bersyukur. Which one are you? Mau pilih mana? Masuk lewat pintu masalah, balik ke Allah lewat masalah, atau masuk ke Allah lewat pintu syukur? Mau yang mana? Iya ke. Asal masuk ya, saldo rekening mulai juta-juta, dah. Ganti handphone, kurban miskin, handphone bagus. Ayo teman-teman semua, ini banyak poin-poin penting pagi hari ini. Semua santri-santri Paskas, komandan-komandan, saya wajibkan nonton. Yang episode ini Bang Oki sharekan linknya kepada semua Paskas seluruh Indonesia. Bilang wajib nonton, bikin resume terbaik saya kasih hadiah. Wajib nonton. Santri-santri, grup santri di Bang Oki, di grup santri semuanya, santri Pontianak, santri ini bilang, Ustadz kasih tugas, wajib nonton semuanya. Apalagi Paskas
Pontianak, semua wajib nonton yang episode hari ini. Banyak poin-poin penting. Masuk ke Allah lewat pintu masalah atau masuk ke Allah lewat pintu syukur, pilih. Kalau saya menyarankan, masuklah ke Allah, kembalilah kepada Allah lewat pintu syukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Udah tahu baru musnya 14 ayat 7 nih. Begitu kita masuknya lewat pintu syukur, wah, kayak bergulung dia. Efek bola salju, snowball efek. Baru dapat lagi, baru dapat lagi. Sampai kemarin budak-budak bilang, "Bang, tak berhenti Bang, Allah uji kita dapat nikmat nih. Macam-macam orang Allah kasih." Itu saya bilang, masuk lewat pintu syukur. Ngapa Bang ajak kita semua biar nengok pertolongan Allah tuh datang begitu bertubi-tubi. Tinggal kita ya mau atau enggak jalankannya. Teman-teman, 15 miliar yang 8 hektar ini, kalau kita beli, berapa lama kita ngumpulkan duitnya? Hah? Nah, ente mau jual keripik singkong berapa banyak? Sampai habis singkong di Pontianak. Tak terbeli tanah itu. Tiba-tiba yang punya tanah datang ke Munzalan. Dia yang punya tanah, dia yang nawarkan, dia yang tak nyaman. Saya malu sebenarnya mau datang ke Munzalan ini, tapi saya berharap bisa kerjasama, apa yang bisa dikolaborasikan. Sayang tanah ini potensial. Kalau saya mau jual, udah dari lama banyak yang mau beli, mau invest 15 miliar di awal. Tapi rasa-rasanya tak cocok hati saya. Kalau Munzalan yang kelola seperti ini jadi lebih baik. Kita nengok gitu kan, langsung ngomong, "Oh, kalau saya sih," saya bilang, langsung garap ini jadi spesifik betul. Wisata religi syariah, murni Islam, tidak boleh orang lain masuk. Kita jaga benar. Jadi honeymoon keluarga bikinkan paket, nanti ada paket kajiannya, ya enggak? Penginapan muslimah, penginapan khusus, kolam renang khusus akhwat. Mau enggak? Mau enggak yang akhwat-akhwat? Iya. Semua kita siapkan. Kura-kura pun betina kita siapkan di situ. Penyuknya penyuk perempuan, kucingnya kucing perempuan di situ lah. Ikan perempuan semua di situ. Iya. Ikan pun kita pisah nanti. Ikan jantan, ikan betina satu kolam masing-masing. Orang bilang ini bergurau. Kalau saya, ini saya jadikan doa. Terwujud, alhamdulillah, kerja Allah berarti. Kita dikasih amanah. Kalau tidak terwujud, ya Allah punya skenario lebih baik. Gitu aja. Sesederhana itu kawan-kawan mikirnya tuh. Maka tadi saya bilang, kita yang harus menyesuaikan Quran, bukan Quran yang menyesuaikan kita. Itulah Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Imam Quran itu di depan. Quran bilang apa ya? Gitu loh. Clear gak kira-kira nih? Masih mau pakai otak lagi? Sikit-sikit lah Ustaz. Nah, ambil lah otak kau tuh. Kasar ya saya ngomong nih ya. Teman-teman yang baru pertama kali dengar saya mungkin akan tersinggung gitu. Tapi saya sayang betul sama antum semua. Ngapa saya ngomong ini? Saya pernah salah, saya pernah hilaf dalam menjalani kehidupan saya. Dan saya tidak mau adik-adik saya ngulang kesalahan saya. That is the point. Salah satu kesalahan fatal saya adalah jauh dari Quran, melanggarkan Quran. Tuh, insya Allah Ustadz pelanggan pertamanya Ketapang. Satu Ketapang mau diangkut. Yang ngomong nih sultannya Bang Edi. Bang Edi Karnain. Selesai lah kalau udah panglima yang nurunkan. Bayarnya pakai bayarnya pakai batu Bang, batu zamrud atau pakai batu kecubung. Pangeran Padang 12 bentar lagi keluar nih. Jadi teman-teman, dua cara kembali kepada Allah. Satu, kembali kepada Allah lewat pintu. Ini berapa yang melakukannya? Berapa banyak? 99,9. Teman-teman mau masuk yang mana? Nah, iya ke. Tebak-tebak sebelahnya, iya ke gitu. Betul enggak ente nih? Tuh, langsung datang tuh. Insya Allah Ustadz ada musola di lokasi rekreasi wisata religius. Saya mau membantu ide dan konsep dari pengalaman mengelola tempat wisata Ustadz. Kak Urai Heni yang pegang Paradisku. Masya Allah, baru sebut berjalan semua.
Saya bilang tadi, kalau kita masuknya lewat pintu syukur, Allah lipat gandakan. Kejadian enggak? Belum kita kerjakan loh. Kenapa? Fitrah aslinya manusia pengen nolong. Fitrah aslinya manusia suka dengan kebaikan. Begitu kita sounding kebaikan, bertubi-tubilah datang pertolongan. Percaya enggak tuh? Iya ke. Tepuk sebelahnya. Coba tepuk saudaraku. Cukup-cukuplah pakai otak tuh. Terbatas. Otak kita terbatas. Saudaraku, pertolongan Allah tidak ada batas. Pertolongan Allah tak terbatas. Allah itu maha baik. Tergantung prasangka hambanya. Bilang sekali lagi ya. Cukup-cukuplah pakai otak tuh. Pakai iman, pakai hati. Gantian sekarang tangan kiri bilang makasih. Bagus nasihatnya. Tapi sebelum nasihati orang gitu. Nasihati dulu diri sendiri. Cukup-cukuplah pakai otak. Pakai iman. Pakai hati. Bismillah. Pertolongan Allah tidak ada batas. Clear enggak nih? Ini pelajaran tauhid loh. Ini pelajaran iman loh. Ini pelajaran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah loh. Ini pelajaran la haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran masya Allah tabarakallah. Tapi saya kemas dan saya buat dengan kemasan yang sederhana, mudah dipahami. Jangan masuk ke Allah atau kembali ke Allah lewat pintu masalah. Udah banyak, saingannya banyak. Yang bawa proposal banyak. Ya Allah, utang ya Allah. Satu lagi, ya Allah, utang ya Allah. Utang ya kau datang ke aku, kata Allah. Kalau malaikat yang paling geram sama orang ini, malaikat maut. Tahu dah ente? Ini kata Allah. Allah, boleh dah aku cabut yang ini, cabut ini. Nanti kata Allah. Belum, dia masih ada kebaikan nih. Dia baik sama mak kandungnya. Nanti dulu, jangan cabut dulu. Tuh, langsung dia bilang, Ustadz, saya siap bantu video promonya. Masya Allah. Sekali komen, anggar dalam studio. Tuh sih tak usah disuruh, wajib. Nah, bukan anggar, ini orang luar. Kem pakai akun fake rupanya. Cukup-cukuplah pakai otak. Sakit enggak? Sakit. Stroke. Makan tak nafsu. Dengan suami jadi jauh. Dengan anak berantakan. Ya kan? Sibuk. Kaki jadi kepala jadi kaki. Pakai otak. Apa enggak pusing pala Batman? Coba pegang kepalanya lagi. Cukup-cukuplah pakai otak tuh. Pakai hati, pakai iman. Pertolongan Allah tidak terbatas. Ustadz Heli datang mau menyelesaikan lantai 4. Ini dapat 8 hektar lagi. Kalau cocok kita eksekusi. Mainkan dengan merdu. Tergantung ayamnya. Ada. Tergantung ayamnya. Ayo teman-teman, pertolongan Allah itu tidak terbatas. Otak kita yang terbatas gitu loh. Karena ngitungnya pakai otak kan. Berapa panjang lah otak kita nih. Allah tuh pertolongannya tak terbatas. Sedunia-dunia ini pertolongan Allah. Masa kita mau mewujudkan keajaiban atau sesuatu yang baik pakai otak kita yang terbatas? Tidak bisa lah boy. Orang tanya saya, Ustaz gimana rahasianya? Gimana munzalan bisa kayak gini? Gimana infak beras? Saya bilang tidak sampai juga otak saya mikirkannya. Nengok teman-teman laporan, Ustaz kami paskas bone, emak-emak. Nih antum tengok, emak-emak bone ya. Mana tadi emak-emak bone itu? Kak Minda dan Endegeng itu ngantarkan bantuan. Perempuan, antum tengok, ini mobilnya. Tuh, tengok truk di belakangnya tuh. Nah ini. Insyaallah siap menuju Masambah untuk
menuju Masamba. Mobil-mobil kecil. Dah. Tuh tengok. Doanya semoga selamat sampai tujuan dan Allah ridhoi jalanannya. Pakai truk besar-besar gitu yang gerakkan mak-mak semua. Pakai apa saya motivasinya? Kalian pasti masuk surga gitu. Gitu-gitu. Ayo Bapak Ibu, semangat, semangat, masuk surga. Enggak gitu saya motivasinya. Go freedom gitu, enggak kan? Siapa yang gerakkan hati mereka bisa tak tidur malam, masuk ke tempat banjir, nyewa sampan, patungan untuk nyewa sampan untuk nolong orang banjir. Siapa yang gerakkan kalau bukan Allah? Mana ada kerja Lukman? Enggak. Demi Allah bukan kerja saya. Demi Allah bukan kerja saya. Allah yang tanamkan ke hati mereka semua tuh. Semua pada laporan, Ustaz kami nolong banjir, kami nolong puting beliung, kami nolong yang ini Ustaz, kami ngantarkan nasi, kami nyewa sampan. Saya bilang ya Allah, besar pahalanya kawan-kawan tuh ngurus orang susah. Kami ngumpulkan pakaian layak pakai Ustaz, ada yang ngumpulkan mohon maaf ya pembalut, ada yang ngumpulkan pakaian dalam, karena pakaian dalam tidak bisa ganti Ustaz. Kondisi udah basah kuyup, kotor, takut iritasi, kami ngumpulkan pakaian dalam. Semua bergerak. Pertanyaannya, mereka bergerak atau digerakkan? Bergerak. Siapa yang menggerakkan mereka? Bukan Lukman, tidak ada. Satu Indonesia loh teman-teman bergerak nih. Semua turun. Pertanyaannya, apakah itu karena motivasi Luqmanul Hakim? Bukan kan? Bukan kerja saya, tidak ada, demi Allah tidak ada. Mereka digerakkan sama Allah yang punya mereka sendiri. Dan anehnya teman-teman, mereka capek tapi bahagia. Coba tanya. Capek mereka tuh, saya tahu benar. Tak tidur, kumpulkan duit, keluar harta. Saya yakin mereka pasti capek di lapangan itu. Kurang tidur, nyupir berjam-jam, mengantarkan bantuan ke korban banjir. Tapi teman-teman mereka bahagia. Pertanyaannya, siapa yang install kebahagiaan itu? Allah. Itulah bedanya teman-teman. Orang kalau berbuat karena Allah, endingnya bahagia. Berbuat karena manusia, endingnya kecewa. Coba diulang tadi. Kalau berbuatnya karena Allah, berbuat karena Allah, endingnya bahagia. Berbuat karena manusia, endingnya kecewa. Ustadz kok tidak pernah perhatikan kami sudah bergerak loh Ustadz, kami sudah ini Ustadz kok tidak perhatikan, pasti kecewa. Tapi kalau berbuatnya karena Allah, bahagia ya dia. Tenang. Ingat kawan-kawan semuanya, kita semua ini Allah yang menggerakkan, Allah yang menyempurnakan. Tadi adik-adik itu udah bergerak dah semuanya. Ada yang ngantar beras kan, ada yang Car Free Day. Sudah dibuka ya Car Free Day sekarang ya. Tetap pakai masker tapi ya. Masing-masing bergerak. Ada yang Car Free Day, ada yang lagi ngantarkan beras, ada yang lagi di gudang beras, ada yang lagi packing 2,5 kilo berubah jadi 2 kilo, ada yang nanti mau ke Toho. Semua bagi-bagi tugas. Siapa yang menggerakkan semuanya? Sekali lagi pegang kepalanya. Cukup-cukuplah pakai otak tuh, pakai iman, pakai hati. Karena pertolongan Allah tak terbatas. Dah. Kalau pakai iman jadi masuk akal enggak rasa-rasanya? Bisa jadi kenyataan enggak? Bisa terwujud enggak? Bismillah. Doakan ya. Doakan kami, saya dan pimpinan pondok yang lain, juga beberapa tim-tim inti. Kita juga minta Ustaz Heli juga ikut membersamai untuk ikut ngasih insight. Ustaz Heli nanti kira-kira bagusnya dibikin apa. Nanti beberapa Indonesia berwakaf juga Bang Irfan kita ajak ikut turun. Teman-teman santri senior, Bang Oki, Bang Fras dan lain-lain. Tim BBA balik-balik lagi itu maksudnya ya ujung-ujungnya kita balik lagi, Allah semua lah yang atur kan gitu. Kalau pakai otak kita tidak sampai, tapi kalau pakai iman insya Allah sampai. Doakan semoga ada kebaikan yang akan terwujud nanti di Toho. Jadi kita bikin masjid Toha.
Ya enggak? Nomor 1 tetap SOP-nya bikin masjid dulu. Bismillah. Walaupun katanya di sana minoritas, ya kan? Ya kita tetap bikin untuk internal saja, bukan untuk orang lain. Nah, kita juga jadi wasilakan untuk dakwah di sana nanti. Semoga Allah izinkan. Minta doanya dari kawan-kawan semuanya. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan perjalanan survei kali ini membuahkan kebaikan. Doakan perjalanan survei kali ini menghasilkan amal soleh dan ketaatan. Semoga perjalanan survei kita ke tanah yang 8 hektar ini bisa menjadi kemaslahatan untuk membesarkan agama Allah. Ala hadiniha sholihal Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir tamim bi khairin ya karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah syafi, bismillahil kafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah, salaman sama samping kiri kanannya bilang alhamdulillah. Mulai hari ini dan seterusnya pakai iman, pakai hati. Karena pertolongan Allah tidak terbatas. Bismillah. Nah, gitu loh. Berangkat. Makasih banyak yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.